Kalau ada dari kita yang sakit hati, lepaskan pengampunan. Kita akan diberkati, berkat selalu ada mengikuti orang-orang yang mengampuni. Mari kita belajar dari kitab Matius 18 ayat 21-35. Pada zaman itu, para rabi mengajarkan untuk mengampuni maksimal 3 kali, setelah itu tidak usah mengampuni lagi. Di ayat 21, Petrus lalu bertanya kepada Yesus, apakah harus mengampuni hingga 7 kali, bahkan untuk kesalahan yang berulang? Tuhan menjawab 70 kali 7, yaitu 490 kali. Artinya, mengampuni akan menjadi karakter kita. Para rabi mengajarkan tuntutan, tapi Yesus melihat pengampunan sebagai gaya hidup orang percaya. Mengampuni mungkin pahit bagi daging, tapi manis dalam roh. Orang lain bisa menjatuhkan kita, tapi biarkan Tuhan yang menegakkan kebenaran kita. Di ayat 23-25, dalam perumpamaan ini, ada seorang raja memiutangi seorang hamba 10.000 talenta, yang kurang lebih 12 juta dolar Amerika saat ini. Pada zaman itu, harga budak adalah 1 talenta, yang merupakan ukuran berat emas atau perak. Meskipun hamba itu dijual, ia tidak akan bisa melunasi hutang sebesar 10.000 talenta. Ayat 26 ini menjelaskan bahwa hamba itu merasa ia bisa melunaskan hutangnya, namun raja harus bersabar terlebih dahulu. Perkataan orang itu hanya semacam harapan palsu, karena ia tidak akan bisa membayar hutangnya. Ayat ini sama seperti resolusi orang berdosa yang merasa bisa dengan kesalehannya untuk membeli pengampunan Tuhan. Tuhan tidak menegur kebodohan resolusi orang berdosa itu, tapi Tuhan tergerak hatinya. Di ayat 27 dikatakan bahwa hati raja itu tergerak dan membebaskan hamba itu dari hutangnya. Di ayat 28, setelah dibebaskan, hamba itu malah menagih hutang kawannya tanpa belas kasihan. Hutang 100 dinar masih mungkin dilunasi, meski butuh beberapa bulan hingga 1 tahun. Dan di ayat 29, kawannya meminta waktu dan berkata sama persis yang ia katakan kepada raja. Di ayat 30, hamba itu menolak dan memasukkan kawannya ke penjara. Mengapa? Karena ia tidak bersyukur atas pengampunan raja. Alih-alih bermurah hati, ia merasa bisa membayar raja, jadi orang lain pun harus membayar dia. Tanda orang sudah diampuni Tuhan adalah mudah mengampuni. Jika sulit, itu berarti pengampunan Tuhan belum benar-benar meresap ke jiwa kita. Entah karena kita tidak menghargai, tidak mengerti, atau mengabaikan pengorbanan Yesus. Di ayat 31, kawan-kawannya sedih, lalu melaporkan kepada Tuhan mereka. Ketika hati kita tidak mengampuni, kita jadi buta rohani. Orang lain bisa melihat pengampunan Tuhan kepada kita, namun kita sendiri tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika berdosa, kita harus bertobat sebelum Tuhan mengampuni. Namun, kita tak bisa menerapkan syarat yang sama pada sesama kita. Kita bukan Tuhan. Misalnya, jika teman berbuat salah, kita tak bisa meminta syarat pertobatan dulu sebelum mengampuni. Kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 32 menjelaskan bahwa, karena Tuhan sudah mengampuni kita juga harus mengampuni sesama. Ayat 34 menjelaskan adanya sebuah nubuatan yaitu konsekuensi. Orang yang tidak mengampuni, hidupnya pasti tersiksa. Ayat 35 mengajak kita untuk mengampuni dengan segenap hati. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk memahami hati Tuhan dalam hal pengampunan, sehingga kita bisa mengampuni orang lain dengan kesadaran penuh dan memahami kehendak Tuhan. 3 poin yang dapat kita ambil. 1. Mengampuni adalah karakter anak-anak Tuhan. 2. Tandanya sudah diampuni adalah mengampuni. 3. Orang yang tidak mengampuni hidupnya tersiksa.
Kalau ada dari kita yang sakit hati, lepaskan pengampunan. Kita akan diberkati, berkat selalu ada mengikuti orang-orang yang mengampuni. Mari kita belajar dari kitab Matius 18 ayat 21-35. Pada zaman itu, para rabi mengajarkan untuk mengampuni maksimal 3 kali, setelah itu tidak usah mengampuni lagi. Di ayat 21, Petrus lalu bertanya kepada Yesus, apakah harus mengampuni hingga 7 kali, bahkan untuk kesalahan yang berulang? Tuhan menjawab 70 kali 7, yaitu 490 kali. Artinya, mengampuni akan menjadi karakter kita. Para rabi mengajarkan tuntutan, tapi Yesus melihat pengampunan sebagai gaya hidup orang percaya. Mengampuni mungkin pahit bagi daging, tapi manis dalam roh. Orang lain bisa menjatuhkan kita, tapi biarkan Tuhan yang menegakkan kebenaran kita. Di ayat 23-25, dalam perumpamaan ini, ada seorang raja memiutangi seorang hamba 10.000 talenta, yang kurang lebih 12 juta dolar Amerika saat ini. Kita tidak tahu kenapa hamba ini bisa sampai hutang sebanyak itu. Pada zaman itu, harga budak adalah 1 talenta, yang merupakan ukuran berat emas atau perak. Meskipun hamba itu dijual, ia tidak akan bisa melunasi hutang sebesar 10.000 talenta. Ayat 26 ini menjelaskan bahwa hamba itu merasa ia bisa melunaskan hutangnya, namun raja harus bersabar terlebih dahulu. Perkataan orang itu hanya semacam harapan palsu, karena ia tidak akan bisa membayar hutangnya. Ayat ini sama seperti resolusi orang berdosa yang merasa bisa dengan kesalehannya untuk membeli pengampunan Tuhan. Tuhan tidak menegur kebodohan resolusi orang berdosa itu, tapi Tuhan tergerak hatinya. Di ayat 27 dikatakan bahwa hati raja itu tergerak dan membebaskan hamba itu dari hutangnya. Di ayat 28, setelah dibebaskan, hamba itu malah menagih hutang kawannya tanpa belas kasihan. Hutang 100 dinar masih mungkin dilunasi, meski butuh beberapa bulan hingga 1 tahun. Dan di ayat 29 kawannya meminta waktu dan berkata sama persis yang ia katakan kepada raja. Di ayat 30, hamba itu menolak dan memasukkan kawannya ke penjara. Mengapa? Karena ia tidak bersyukur atas pengampunan raja. Alih-alih bermurah hati, ia merasa bisa membayar raja, jadi orang lain pun harus membayar dia. Tanda orang sudah diampuni Tuhan adalah mudah mengampuni. Jika sulit, itu berarti pengampunan Tuhan belum benar-benar meresap ke jiwa kita. Entah karena kita tidak menghargai, tidak mengerti, atau mengabaikan pengorbanan Yesus. Di ayat 31, kawan-kawannya sedih, lalu melaporkan kepada Tuhan mereka. Ketika hati kita tidak mengampuni, kita jadi buta rohani. Orang lain bisa melihat pengampunan Tuhan kepada kita, namun kita sendiri tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika berdosa, kita harus bertobat sebelum Tuhan mengampuni. Namun, kita tak bisa menerapkan syarat yang sama pada sesama kita. Kita bukan Tuhan. Misalnya, jika teman berbuat salah, kita tak bisa meminta syarat pertobatan dulu sebelum mengampuni. Kita sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 32 menjelaskan bahwa, karena Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni sesama. Ayat 34 menjelaskan adanya sebuah nubuatan yaitu konsekuensi. Orang yang tidak mengampuni, hidupnya pasti tersiksa. Ayat 35 mengajak kita untuk mengampuni dengan segenap hati. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk memahami hati Tuhan dalam hal pengampunan, sehingga kita bisa mengampuni orang lain dengan kesadaran penuh dan memahami kehendak Tuhan. 3 poin yang dapat kita ambil. 1. Mengampuni adalah karakter anak-anak Tuhan. 2. Tandanya sudah diampuni adalah mengampuni. 3. Orang yang tidak mengampuni hidupnya tersiksa.